Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dengan NIM terakhir 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Pembaruan Hukum Agraria Nasional terhadap politik di Indonesia. Bentuk pembaharuan kebijakan hukum agraria nasional di Indonesia. Berbicara tentang pembaharuan kebijakan hukum agraria nasional di Indonesia, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan hukum agraria nasional dari zaman kemerdekaan, peraturan yang berlaku saat ini hingga pembaharuan peraturan perundang-undangan hukum agraria akan datang. Peraturan perundang-undangan hukum agraria pasca kemerdekaan. Sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Budi Harsono, usaha untuk mengadakan perombakan hukum agraria secara menyeluruh ternyata memerlukan waktu lama. Untuk itu, maka terpaksalah dipergunakan hukum agraria lama. Tetapi pelaksanaannya didasarkan atas kebijakan yang baru dan memakai tafsir yang baru pula, yang sesuai dengan asas-asas Pancasila. Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perundang-undangan yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda masih tetap dapat diberlakukan selama pemerintah belum dapat memproduk hukum-hukum baru yang sesuai dengan jiwa kemerdekaan. Di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang penting, dilahirkan sebagai kebijaksanaan dan tafsir baru menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan hak konvensi dengan nomor 13 tahun 1948 yang kemudian dilengkapi Undang-Undang nomor 5 tahun 1950. Kedua, penghapusan tanah partikelir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1958. Ketiga, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Keempat, penambahan peraturan dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah. Kelima, penaikan besarnya Kenan dan Chins dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957. Keenam, larangan dan penyesuaian pemakaian tanah tanpa izin dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956. Yang terakhir, pengaturan perjanjian bagi hasil dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pengalihan tugas-tugas tentang wewenang agraria dengan Kepres Nomor 55 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958. Dengan adanya beberapa pengajuan perubahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka usulan mengenai rancangan undang-undang telah disetujui DPR sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, politik hukum agraria nasional memberikan kedudukan yang penting pada hukum adat. Hukum adat dijadikan dasar dari sumber dari pembentukan hukum agraria nasional. Untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu harus dicari dan dirumuskan asas-asas, konsepsi-konsepsi, lembaga-lembaga, dan sistem hukumnya. Hal inilah dijadikan sebagai dasar dan sumber bagi pembentukan hukum agraria nasional. Melalui perkembangan zaman, hukum agraria tersebut menjadi kian berkembang, mengalami berbagai penyempurnaan dan pembaharuan setahap demi setahap, hingga sekarang ini sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai titik awal dasar politik hukum agraria di Indonesia. Jadi, riwayat sejarah hukum agraria sama halnya dengan hukum lain, mulai lahir dan berkembang melalui suatu evolusi yang lama dan panjang. Sejak mulai adanya pengetahuan dan inisiatif manusia untuk menciptakan kehidupan serasi melalui hukum yang berkenaan dengan pertanahan, yang dalam hal ini dapat kita anggap sebagai embrio hukum agraria itu sendiri. Kesimpulannya, UU-PA memakai istilah agraria dalam pengertian luas mencakup bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya,
Sedangkan pengertian sempitnya, agraria mengatur hal-hal dimuat dalam pasal 19 UU PA dan seterusnya yang lebih menekankan pada masalah pertanahan. Sebagaimana tertera dalam UU PA menegaskan salah satu dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat yang terdapat dalam pasal 5 dan menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat. Pemberian kedudukan demikian terhadap hukum adat menimbulkan banyak pertanyaan, sebab dengan berlakunya hukum adat masih adanya sifat dualisme dalam masalah agraria. Dengan memberikan tempat bagi hukum adat dalam UU PA, maka dalam hal ini hukum adat merupakan bagian dari UU PA dan bukan merupakan bagian tersendiri. Dengan kata lain, UU PA adalah penjelmaan dari hukum adat sebenarnya. Salah satu hal yang banyak dipertanyakan adalah hukum adat mana yang diberlakukan dalam UU PA, karena menurut Van Vollenhoven, hukum adat terbagi atas 19 lingkungan, sehingga pemberlakuan terhadap salah satunya akan berimplikasi pada pengakuan dominasi salah satu lingkungan itu. Hukum adat yang dapat dipakai sebagai hukum agraria adalah hukum adat yang telah menghilangkan sifat daerah dan diberi sifat nasional. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum adat dalam UU PA disertai dengan persyaratan minimal sebagai berikut. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Tidak boleh bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU PA dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar sumber bagi pembentukan hukum agraria nasional. Pembahasan mengenai struktur hukum tanah nasional tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah tentang perkembangan hukum agraria di Indonesia pernah mengalami zaman penjajahan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukumnya. Sebagai akibat politik hukum tersebut, maka sebagaimana halnya hukum perdata, hukum tanah pun berstruktur ganda atau dualistik, dengan berlakunya bersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat, yang bersumber pada hukum adat yang tidak tertulis dan hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam buku 2 KUH Perdata, yang merupakan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan hukum agraria nasional masa kini. Terjadinya perubahan haluan dan orientasi pembangunan, prioritasnya adalah stabilisasi ekonomi, pembangunan basis industri, penciptaan lapangan kerja, serta yang tak kalah penting adalah swasembada pangan. UU PA tidak tersentuh dan masuk kotak, namun seiring dengan maraknya kasus sengketa tanah, Presiden Soeharto meminta Menteri Riset membentuk sebuah tim untuk mengkaji masalah pertanahan. Hasilnya, pada 1979, pemerintah mengukuhkan kembali UU PA 1960 tetap sah sebagai panduan besar menyelesaikan persoalan pertanahan. Adapun ketiga permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan peraturan pelaksanaan. Menurut Maria S.W. Sumarjono, yang menjadi masalah rumit dalam soal tanah di Indonesia adalah terlalu lambat pembuatan perangkat peraturan pelaksanaan atas UU PA, mengingat bahwa UU PA tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan. Padahal dalam UU PA, pasal 14 ayat 1 mengharuskan pemerintah untuk membuat perencanaan mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa. Namun, sampai saat ini belum juga dibuat, padahal kehadiran hal tersebut dalam menghadapi era industri sangat penting. Yang kedua, penyesuaian peraturan-peraturan yang sudah ada. Maksudnya, salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang agraria, mengingat perkembangan zaman yang cukup pesat menyebabkan peraturan-peraturan lebih lanjut atas asas UU PA itu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, masalah pembebasan tanah. Berdasarkan pasal 18 UU PA, pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah jika itu perlu dilakukan dalam rangka kepentingan umum, yang dalam hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang terdapat di dalam pasal 6, bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pemerintah Orde Baru terlanjur mengandalkan revolusi hijau dan trilogi pembangunan tanpa reforma agraria. Pada masa Orde Baru, peraturan perundang-undangan parsial yang telah dibuat menuntut adanya pembaharuan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan seperti jumlah dan kepadatan penduduk, pergeseran pola kehidupan agraria ke arah pola industri, serta semakin besarnya permintaan tanah. Pasca Orde Baru, ada upaya melaksanakan dan menyempurnakan UU-PA dengan lahirnya TAP MPR RI nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Seharusnya TAP itu merupakan produk reformasi yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pembaharuan peraturan perundang-undangan hukum agraria masa akan datang. Pembaruan ini yaitu dengan adanya rancangan Undang-Undang Pertanahan. Kehadiran RUU Pertanahan sejatinya dapat menyempurnakan mekanisme penanganan konflik yang terjadi. Tidak hanya itu, menurut Badan Pertanahan Nasional, pembaharuan dalam sektor-sektor lain juga dapat memberikan suatu perubahan yang baik pada sistem pertanahan yang berlaku di Indonesia. Adapun sektor-sektor pembaruan di bidang pertanahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penataan penguatan kelembagaan BPN RI. BPN RI harus mampu memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat secara berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, serta tidak diskriminatif. Yang kedua, penyusunan kerangka kebijakan pertanahan. Penyusunan kerangka kebijakan pertanahan sangat diperlukan untuk dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dalam menangani masalah-masalah pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan kepentingannya masing-masing. Ketiga, peningkatan pelayanan administrasi pertanahan. Lambatnya pencatatan atau pendaftaran tanah merupakan akibat dari sistem pendaftaran yang rumit dan biaya pendaftaran yang sangat mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Sistem pendaftaran ini juga belum menjangkau penguasaan tanah oleh masyarakat adat. Yang keempat, pengaturan penugasan dan penatagunaan pertanahan. Reformasi agraria menyatakan adanya hak penguasaan yang dijamin negara kepada rakyat yang menjadi subjek agraria. Dalam kebijakan penguasaan tanah adalah kategorisasi terhadap jenis hak akan diberikan atas penguasaan sebidang tanah, baik itu penguasaan oleh perorangan atau badan hukum maupun penguasaan bersama. Yang kelima, penyelesaian permasalahan pertanahan. Faktor penyebab utama timbulnya sengketa dan konflik tanah dalam konteks pembangunan sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada persoalan teknis administratif pertanahan. Yang terakhir, membangun basis data pertanahan. Salah satu usaha BPN RI untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalah pembangunan dan pengembangan komputerisasi kantor pertanahan. Pengaruh pembaharuan kebijakan hukum agraria nasional terhadap politik hukum di Indonesia. Pembaharuan kebijakan hukum agraria tentunya memberikan pengaruh terhadap politik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam ideologi dasar negara Indonesia, yaitu dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal tersebut tersirat bahwa dalam perkembangan politik hukum di Indonesia juga memperhatikan adanya hak menguasai oleh negara, justru memberikan jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan rakyat. Hal ini kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disebut juga dengan UU-PA. Penjabaran ke dalam UU-PA masih dalam tatanan asas-asas hukum yang harus dikembangkan ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih konkret. Tetapi pengaruh pembaharuan kebijakan hukum agraria ini juga memiliki faktor penghambat.
Hal tersebut bisa kita lihat dari konteks agraria, otonomi daerah yang mengalami kekacauan yang bisa merugikan daerah maupun nasional. Akibat kewenangan pusat yang diambil daerah terkait pertanahan membawa berbagai macam permasalahan, terutama konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di setiap daerah yang alasan dari konversi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tanpa melihat akibat daripada konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang berujung kepada krisis pangan bagi masyarakat. Faktor penghambat tersebut dapat diatasi dengan cara membuat sebuah strategi, seperti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya. Kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovasi ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.